Tahukah kalian, data yang saya dapat dari republika.co.id menyebutkan bahwa timbunan sampah di Indonesia mencapai 29,8 juta ton pada tahun 2021, dan itu didominasi sampah plastik. Oleh karena itu, saya mengangkat judul karya tulis saya yang berjudul GPS Boss, atau Gerakan Pemanfaatan Sampah Botol Plastik dan Styrofoam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Wahyudi Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Adapun latar belakang dari penelitian saya adalah 1. Banyaknya sampah botol plastik dan styrofoam bekas makanan di sekolah. Berapa botol plastik tidak direkomendasikan untuk digunakan berulang kali karena akan berdampak negatif bagi kesehatan meski dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah botol plastik di SMA IT Al-Fikri Islamic Green School Pekanbaru. 2. Bagaimana memanfaatkan limbah styrofoam di SMA IT Al-Fikri Islamic Green School Pekanbaru. Adapun tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui cara memanfaatkan limbah botol plastik di SMA IT Al-Fikri Islamic Green School Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui cara pemanfaatan styrofoam di SMA IT Al-Fikri Islamic Green School Pekanbaru. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, sampah plastik. Sampah plastik dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh organisme menyebabkan mineral-mineral dalam tanah, baik organik maupun anorganik, semakin berkurang. Dan hal ini dapat menyebabkan fauna yang ada di dalamnya sulit untuk memperoleh makanan dan berlindung. Yang saya kutip dari Purwaninggo 2016 halaman 142. Yang kedua, hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Penggunaan sistem hidroponik untuk bercocok tanam bisa minimalisasi atau menghilangkan hama yang menjadi musuh utama tanaman. Yang saya kutip dari Haryati dan kawan-kawan 2020 halaman 1. Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan mencemari atau mencemarkan udara atau lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sumber kekayaan yang sangatlah penting untuk dijaga adalah air, karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Penggunaan sistem hidroponik untuk bercocok tanam bisa meminimalisasi atau menghilangkan hama yang menjadi musuh utama tanaman. Yang saya kutip dari Haryati 2020 halaman 1. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian saya berbentuk eksperimen. Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment kepada subjek yang diteliti. Yang kedua, sumber data. Sumber data primer. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, itu detilator. Adapun diagram alir dari GPS Boss, yaitu ide dari sampah botol plastik dan styrofoam. Dari hasil survei dari lapangan, ternyata memang terdapat banyak sampah botol plastik dan styrofoam di area sekolah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memanfaatkan botol plastik dan styrofoam sebagai media hidroponik sehingga menciptakan penghijauan. Berikut hasil penelitian saya adalah hidroponik dengan botol bekas dan styrofoam. Untuk mengurangi penumpukan sampah botol plastik, kita bisa memanfaatkannya sebagai media tanam hidroponik. Selain itu, mengurangi penumpukan sampah botol plastik, tanaman hidroponik juga banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk kesehatan tanaman. Hidroponik memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi karena tidak menggunakan pestisida. Hidroponik juga ditanam dengan lebih bersih dan steril karena tidak ada tanah yang berceceran dan bebas dari hama pengganggu tanaman yang sering muncul dari tanah.
Peserta didik SMA IT Al-Fikri Islamic Grand School Pekanbaru sering membeli makanan yang menggunakan styrofoam sebagai wadahnya, sehingga hal ini akan dampak negatif bagi bumi, umumnya bagi sekolah khususnya. Dengan memanfaatkan limbah styrofoam, kegiatan bercocok tanam dapat dilakukan di halaman sekolah. Alat dan bahan. Yang pertama, botol bekas atau styrofoam. 2. Kain flanel. 3. Wadah. 4. Larutan AB mix. 5. Air. 6. Benih, contohnya sawi. 7. Rockwool. Adapun kesimpulan dalam karya ilmiah saya adalah yang pertama, banyak sampah botol plastik dan styrofoam dapat menimbulkan penumpukan dan pencemaran di lingkungan sekitar. Belum lagi sampah plastik sangat susah untuk diurai. Oleh karena itu, botol plastik bekas bisa dimanfaatkan sebagai media tanaman hidroponik. Yang kedua, cara pembuatan tanaman hidroponik yaitu 1. Potong botol plastik menjadi 2 bagian. 2. Lalu bolongin botol plastik bagian atas. 3. Setelah itu, rendam rockwool ke dalam air, lalu tunggu hingga rockwool menyerap airnya. 4. Kemudian tanam benih ke dalam rockwool dan tunggu hingga beberapa hari. Sekian dari saya. Jangan lupa ya teman-teman untuk memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.